Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru di tahun 2022. Selamat ya, 100% SKP 1 di tangan. Kabar bahagia bagi P1, P2, P3, P4 tanda di akun SSC ASN P1, P2, P3, P4. Jika lolos ASN, P2 dan P3 mengisi formasi, P1 tanpa formasi aman. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan menyajikan informasi yang sangat penting ya terkait tanda kira-kira bagaimana tanda di akun SSC ASN jika Bapak Ibu lolos menjadi ASN nantinya, yang pengumumannya rencananya di tahun 2023 pastinya. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Selamat ya, 100% SKP 1 di tangan, tanda P1, P2, P3 lolos ASN di akun SSC ASN dan langkah setelah lolos P3K 2022. Oke, let's go. Jadi di sini Bapak Ibu dikatakan bahwasanya untuk P1 itu ada sekitar 127.621 yang mendapatkan penempatan ya, dan tentunya penerbitan NIP dan penempatan dimulai di tahun 2023. Jika kita berhitung atau prediksikan, maka kita mulai ya tentunya di bulan Januari, Februari, Maret, April ya, seperti itu di 2023 ya untuk pengumuman kelulusan, kemudian pengisian DRH, penerbitan NIP 3K, dan tentunya penempatan di sekolah penempatan bagi P1 yang sudah mendapatkan penempatan di akun SSC ASN sebanyak 127.621. Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi P1 yang sudah lolos ASN pastinya Bapak Ibu ya. Itu mendapatkan penempatan dan penerbitan NIP dan penempatan dimulai di tahun 2023. Ingat ya, catat bukan di tahun 2022 meskipun masuk dalam seleksi formasi tahun 2022 pastinya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini untuk P2 dan P3 pengumuman lolos mendapatkan penempatan menjadi ASN melalui observasi final diumumkan di tahun 2023. Ini khusus untuk P2 ya, P2 dan P3, bahwasanya untuk pengumuman lolos mendapatkan penempatan menjadi ASN itu melalui observasi nanti juga diumumkan serentak dengan P1, yaitu di tahun depan ya, tahun 2023 pastinya. Nah, di sini kita bisa cek rujukan jadwal ya, Panselnas bulan Februari tanggal 2 dan 3 serta tanggal 20-21. Ini adalah 4 tanggal di bulan Februari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pelamar P3K angkatan tahun 2022, mulai dari P1, P2, P3 dan pelamar umum. Kenapa? Karena di tanggal 2 dan 3 itu adalah pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan P4, sedangkan di tanggal 20 dan 21 itu adalah pengumuman setelah sanggah alias pengumuman final untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum pastinya Februari Bapak Ibu ya. Otomatis kita menunggu mulai bulan Januari 2023 jika tidak ada perubahan. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati tentunya. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini dikatakan bahwasanya di tahun 2023 dipastikan tetap ada seleksi P3K Guru 2023. Jadi guru honorer itu wajib ya untuk memperbaiki data Dapodik agar valid mulai bulan Januari 2023. Ingat Bapak Ibu ya, bagi P1 tanpa formasi ya, ini admin ya, informasi kepada P1 tanpa formasi itu nantinya penuntasan di tahun 2023 tentunya tetap akan melihat linearitas data valid Bapak Ibu di Dapodik. Jadi pastikan data Dapodik Bapak Ibu itu valid ya mulai bulan Januari, terutama jenis VTK Bapak Ibu itu wajib linear dengan ijazah S1 Bapak Ibu yang terinput di Dapodik. Contoh misalkan ya, misalkan di Dapodik Bapak Ibu itu ijazahnya S1 PAI, kemudian jenis PTK-nya guru kelas, maka itu salah Bapak Ibu ya, itu salah dan itu tidak linear. Kalau misalkan ijazah Bapak Ibu itu S1
P1 PAI, kemudian jenis PTK-nya guru mapelma, itu yang benar Bapak Ibu ya. Jadi ingat, sekalipun Bapak Ibu tidak mendapatkan jam mengajar sebagai wali kelas atau guru PAI atau guru PJOK, anggaplah di SD, itu tidak mempengaruhi linearitas jenis PTK Bapak Ibu, disesuaikan dengan ijazah terakhir Bapak Ibu. Itu yang wajib Bapak Ibu perhatikan, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini untuk posisi P1 ya, tanpa formasi ada sekitar 65 ribuan Bapak Ibu ya, guru P1 yang belum dapat formasi. Penuntasan dengan 3 kebijakan baru di tahun 2023 jika direalisasikan, otomatis kita menunggu di tahun 2023 mulai Januari. Ini khusus untuk P1 tanpa formasi, bahwasanya untuk perjuangan Kemendikbudristek ke depannya dalam penuntasan itu dimulai di tahun 2023, yang mana nanti di tahun 2023 itu akan ada Bapak Ibu ya, seleksi P3K guru lagi, dan nantinya di situ P1 tanpa formasi akan tetap dijadikan sebagai salah satu prioritas Bapak Ibu ya, karena status P1 itu tidak akan hangus. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, di sini ada yang bertanya kemarin ya, Assalamualaikum admin, mohon penjelasannya, saya P1 yang turun status kemarin ke P4 atau umum, kemudian formasi dibuka kembali, formasinya tidak ada setelah diisi oleh P2 dan P3. Setelah cek kembali, saya tidak bisa resume, bahkan formasi dari P3K guru berubah menjadi P3K teknis. Apakah ini berpengaruh terhadap P1 saya ketika melanjutkan atau mengisi P3K teknis? Bingung nih jadinya. Nah, ingat ya, untuk status P1 Bapak Ibu itu sudah terkunci di database. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu turun status kemudian tidak lolos, maka nantinya di database Kemendikbud itu Bapak Ibu tetap tercatat sebagai P1. Nah, begitu juga ketika Bapak Ibu mengisi P3K teknis, itu tetap nantinya Bapak Ibu ya, tetap misalkan anggaplah lolos resume di P3K teknis tetapi ternyata tidak lolos, maka P1 Bapak Ibu itu tetap terbaca ya. Ingat ya, itu sudah pernah dikatakan oleh Ibu Prof Nunuk Suryani. Nah, kemudian kita lanjut lagi sedikit di sini Bapak Ibu. Terkait dengan jadwal, di sini tentunya Bapak Ibu harus melihat juga bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi ya berdasarkan data dari Vansalnas untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu dimulai tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2023 Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan Paskasangga itu tanggal 20 sampai tanggal 21 Februari 2023. Ini 4 tanggal di bulan Februari yang akan menentukan nasib Bapak Ibu P1, P2, P3 dan pelamar umum, apakah lolos ASN atau bagaimana ya, seperti itu. Kemudian kira-kira apa tandanya jika misalkan kita lolos ASN? Maka ketika Bapak Ibu dinyatakan lolos ASN di tahun 2022 nantinya, itu tidak akan jauh berbeda dengan yang di tahun 2021. Nantinya ketika Bapak Ibu login di akun SSC ASN, nantinya di halaman resume di scroll ke bawah, ketika muncul keterangan seperti ini, selamat Anda lulus seleksi P3K guru tahun 2022. Tahap selanjutnya adalah pengisian DRH. Jadi setelah dinyatakan lulus, maka pengisian berikutnya adalah pengisian DRA atau daftar riwayat hidup bagi yang sudah lolos untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K-nya. Nah, jadi intinya ketika sudah lulus maka akan muncul keterangan ini di akun SSC ASN. Begitu juga ketika Bapak Ibu lolos prasangga. Nah, nantinya hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K guru tahun 2022. Jadi intinya nanti pengumuman kelulusan Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu lihat di masing-masing akun SSC ASN. Kemudian apakah ada cara lain melihat tanda apakah kita lulus atau tidak? Ada. Nantinya di portal PPPK Guru Kemendikbudristek Bapak Ibu bisa mengunduh pengumuman ya. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu bisa melihat provinsi apa, silakan Bapak Ibu pilih data hasil pengumumannya. Tapi yang lebih valid itu di masing-masing akun SSC ASN.
Nah, ini yang kita lihat bahwasanya untuk penuntasan P1 itu ada 193.954, ternyata yang akan diangkat di tahun depan itu baru 127.621 Bapak Ibu ya. Jadi nantinya ada 65.000 lagi ya, 954 yang akan dituntaskan di tahun 2023. Inilah nantinya yang akan dituntaskan, terutama bagi 46.941 yang sebenarnya ini punya kebutuhan tapi tidak ada formasi kemarin. Jadi ketika Pemda mengajukan formasi untuk yang 46.941 ini, maka bisa langsung diangkat di tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.